Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kali ini gue mau perkenalkan playlist baru dari channel ini yaitu Nyastrayu atau apa ya? Ya itulah sementara namanya Nyastrayu. Gue seneng sastra, anak anak sastra lah gue ya. Gue seneng baca novel, baca cerpen, baca puisi terutama. Tapi gue nggak jago deklamasi ya. Jadi gue senang nulis aja. Gitu. Karena mungkin influence bacaan gue dulu banyak buku-buku ya gitu tuh. Nah, jadi ceritanya playlist ini itu gue akan coba belajar membaca puisi, tapi bukan deklamasi ya, membaca saja. Beberapa karya gue yang udah gue bukukan di apa istilahnya namanya, sebentar mana tuh bukunya. Nah ini gue udah eh, bukuin atau udah dicetak gitu maksudnya. Kaki Telanjang Tak Berdebu judulnya. Ya, jadi seluruh karya yang sempat didokumentasikan, tercatat dengan rapi, lalu kemudian akhirnya berhasil diselamatkan dan diterbitkan itu dari periode 1968 sampai dengan mungkin terakhir gua nulis tuh 2016. Terakhir gua nulis, senang nulis gitu ya, senang nulis puisi, niat gitu maksudnya. Tapi kalau kesini kesini sih udah jarang, jarang banget, udah nggak ada waktu dan udah malas juga. Dan kecuali kemarin ya ikut ada lomba-lomba tuh di Instagram, dan gue ikutan ya mau nggak mau tuh nulis lumayan. Ada hadiahnya soalnya, walaupun belum pernah menang tapi alhamdulillah selalu terpilih untuk masuk ke dalam apa istilahnya antologi ya, bersama dengan penulis-penulis lain. Nah jadi di apa episode pertama ini ya gue mau jelaskan dulu, kasih pengantar, lalu kemudian gue akan bacakan satu buah puisi yang gue buat. Lalu kemudian juga gue bacakan juga satu buah puisi karya dari penyair lain maupun yang sudah mau baik yang sudah terkenal gitu ya, maksudnya kayak Hairil Anwar, W.S. Rendra atau siapapun gitu ya, atau mungkin dari teman-teman penulis yang lain gitu ya, baik yang sudah profesional maupun yang masih belajar kayak gue gitu. Nah untuk em, video pertama ini gue akan bacakan sebagai pengantar puisinya Hairil Anwar yang judulnya Kesabaran. Ya lalu gue akan bacakan puisi gue sendiri yang judulnya apa tuh? Penyatuan Jiwa-Jiwa. Nah, sebenarnya gini ya, puisi yang gue tulis nggak semuanya tuh tentang gue sebenarnya. Jadi dari sejak SMP SMA itu, terutama SMA ya, itu selain gue menuliskan apa yang menjadi keresahan gue sendiri, tapi itu kebanyakan zaman itu tuh gue nulis puisi request guys, puisi request. Bahkan sampai gue ke Bandung pun untuk kuliah itu juga gue selalu menerima orderan puisi request. Ya atau kalaupun nggak request itu terinspirasi dari cerita orang atau curhat orang. Nah selalu begitu karena gue mantan pelacur ya, pelayan curhat. Jadi banyak dengar cerita orang lalu kemudian itu menginspirasi gue gitu. Akhirnya oh kayak gitu, oke gue coba tuliskan gitu. Atau yang ada yang beneran request. Jadi gue nerima tender. Ya kayak misalnya di Penyatuan Jiwa-Jiwa ini adalah curhatan dari teman satu kos gue dulu, itu tahun 2000, awal-awal gue ke Bandung ya, gue ke Bandung 99. Itu dia cerita gitu tuh, bahwa dia senang sama seseorang gitu, teman sekelasnya gitu ya, biasalah cinlok gitu ya, mahasiswa baru namanya juga kan. Lalu kemudian sepertinya kok begini begini begini, begini. Akhirnya curhatnya dia itu gue bikinkan puisi gitu tuh, gue bikinkan puisi. Sebenarnya waktu itu niat gue untuk bikin lirik lagu karena waktu itu zaman tahun 2000-an itu, awal itu gue ngeband ya, bikin band gitu ya, jadi coba-coba bikin demo kayak gitu-gitu. Nah gue tulis tuh untuk inspirasi lirik gitu ya, lirik lagu. Cuma kalau misalnya liriknya ada nggak ketemu sama musiknya kan nggak pas. Tapi ya nggak apa-apa, ujung-ujungnya kan jadi puisi gitu. Ujungnya anggap aja puisi. Jadi banyak karya-karya gue yang di sini tuh sebenarnya ada yang berupa lirik lagu sebetulnya, cuma karena tidak tertuang di lagu akhirnya ya jadinya puisi, atau sebaliknya gitu. Puisi yang akhirnya gue niatnya nulis puisi tapi kemudian ketika cocok, oh enak nih masukin ke lirik, dapat musiknya, ya udah jadi lagu gitu. Nah itu ya, oke, gua akan coba bacakan dulu puisinya Hairil Anwar judulnya Kesabaran, dari ini kumpulan puisinya Hairil Anwar yang judulnya Aku Ini Binatang Jalang. Ya, puisi ini gue pilih untuk yang episode pertama, Kesabaran. Kenapa? Karena ini puisi yang mempersatukan Rangga dan Cinta di AADC. Ya waktu itu apa
si siapa tokoh cintanya tuh Dian Sastro ya, yang memerankan cinta itu ngomong gitu ke Rangga bahwa suka Hairil Anwar katanya. Salah satu kutipan puisi yang dikutip adalah judulnya Kesabaran. Oke, puisi ini ditulis bulan Maret tahun 1943. Wow, mak gue aja baru balita itu. Oke, kesabaran. Aku tak bisa tidur. Orang ngomong, anjing gonggong. Dunia jauh mengabur, kelam mendinding batu. Dihantam suara bertalu-talu. Di sebelahnya api dan abu. Aku hendak berbicara. Suaraku hilang. Tenaga terbang. Sudah tidak jadi apa-apa. Ini dunia enggan disapa. Ambil peduli. Keras membeku air kali. Dan hidup bukan hidup lagi. Kuulangi yang dulu kembali. Sambil bertutup telinga, berpicing mata. Menunggu reda yang mesti tiba. Nah, oke, itu ya. Dari Hairil Anwar. Keren. Nah, kalau untuk interpretasi atau apa namanya, pemaknaan, ya itu gue kembaliin ke masing-masing. Karena kadang-kadang kita menyangka, oh ini puisi cinta nih, ternyata bukan. Oh ini puisi tentang alam ya, kayaknya ternyata bukan. Ya, itu uniknya seni bahasa ya, atau sastra. Oke, next gue akan bacakan judulnya Penyatuan Jiwa-Jiwa. Ditulis di Bandung tahun 2000. Mungkin kelak kau dan aku hanya saling diam membisu, tenggelam dalam kesunyian. Tapi saat itu, mungkin telinga-telinga hatimu sudah mampu mendengar suara-suara relung batinku terdalam. Mungkin kau akan dapati aku hanya terdiam tak berkata-kata, terlena dalam keheningan yang kuciptakan sendiri. Kau dan aku diselimuti tabir pekat. Dan jika ku bawa sebuah lilin, apakah akan kau ikuti cahayanya? Ataukah akan kau tiup lilin itu hingga padam? Tidakkah akan lebih baik jika kau bawa sebuah lilin lagi, agar kita dapat melihat jalan dengan lebih jelas? Mungkin aku hanyalah seonggok tiram yang terluka, tapi tahukah dirimu? Dalam tubuh tiram yang terluka itu ada sebuah mutiara putih elok, yang kubalut dengan penderitaan dan sakitnya hidup. Mungkin kau sedang berada di atas awan saat aku berteriak, "Hei, aku di sini, aku di sini." Dan saat kau turun kembali mencercah bumi, masih kukenali nafasmu. Ngomong-ngomong, yang bagian terakhir itu terinspirasi dari Black-nya Pearl Jam tuh. No, bukan Black. Ini Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town-nya Pearl Jam. Ya, I see, apa sih? I swear I recognize your face, masih kukenali wajahmu kalau Pearl Jam itu ya. Ya gitulah zaman-zaman itu ya, era post grunge and post grunge. Ya oke, itu aja. Barangkali mudah-mudahan kalian suka, terutama yang senang sastra. Jadi memang channel ini diperuntukkan untuk mengekspresikan apa aja yang jadi kesukaan gue. Gitu. Kalau misalnya kesukaan gue ada yang sama kalian, ya oke. Tapi kalaupun enggak, ya boleh di skip gitu ya. Sebenarnya gue juga pengen pengen bikin ya video-video tentang apa pembahasan gitu ya terkait politik atau sejarah atau apa. Cuman masih males. Apalagi kalau monolog ya, masih males aja gitu. Banyak sih yang bisa dikomentarin ya, banyak peristiwa atau event di sekitar kita per hari ini gitu yang sebenarnya cocok banget dikomentarin. Tapi gue pengennya tuh kalau cuma sendiri monolog ini kayaknya agak kurang gimana gitu ya, nggak ada lawan apa tukar pikirannya gitu. Makanya cocoknya sih podcast ya. Cuma banyak narasumber gue yang susah banget untuk janjian ketemu, guanya bisa, narasumbernya nggak bisa, atau teman podcast guanya nggak bisa, jadi ya repot. Makanya untuk sementara ya bikin yang receh-receh dulu deh, yang seni-seni dulu aja deh, gegitaran, dan sekarang nyastra gitu ya. Hope you like it ya, semua kalian semua terhibur. Oke, gue Dimas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.